itu ya nanti daripada kuliah. Sekarang memang sekarang itu kuliah itu bukan jadi siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Aminuddin MSI, yang kami hormati Ibu Kepala SMA Islam Hidayatullah, Ibu Eti Ningsih, beserta Bapak Ibu Guru serta pimpinan di lingkungan SMA Islam Hidayatullah, yang kami hormati Bapak Ibu orang tua wali dari kelas 10, 11 sampai dengan kelas 12 SMA Islam Hidayatullah, serta tak lupa anak-anakku semua, kelas 10, 11, dan kelas 12 yang saya banggakan. Marilah sejenak kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, biqauli alhamdulillah wa syukurillah, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita sampai detik ini masih dianugerahi kenikmatan yang tak ternilai harganya, yaitu nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas dalam keadaan yang tak kurang suatu apapun. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, Imamul Umam, manusia utama yang pernah lahir di muka bumi ini, yang dengan keteladanan akhlak beliau senantiasa membuat kita bercermin, yaitu Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya beserta seluruh keluarga, sahabat, serta orang-orang yang istiqomah di jalannya. Anak-anakku serta Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara muhasabah di tahun baru Hijriah SMA Islam Hidayatullah kita mulai, perkenankan saya selaku pembawa acara akan bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua sambutan dari Kepala SMA Islam Hidayatullah. Berikutnya acara yang ketiga yaitu acara inti berupa tausiah dan muhasabah di tahun baru Hijriah. Kemudian acara yang keempat adalah penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah sama-sama kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Semoga dengan barokah Ummul Kitab nanti bisa menambah lancarnya acara pada siang hari ini dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah.
Terima kasih atas bacaan surat Al-Fatihahnya. Dan selanjutnya akan kita dengarkan sambutan dari Ibu Kepala SMA Islam Hidayatullah. Kepada beliau Ibu Ati Ningsih SPD, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kiai Haji Ustadz Aminuddin, MSI, yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan di SMA Islam Hidayatullah, serta Bapak Ibu guru dan karyawan di SMA Islam Hidayatullah, yang kami hormati juga Bapak Ibu orang tua siswa siswi SMA Islam Hidayatullah dari kelas 10 sampai dengan kelas 12, dan yang saya sayangi juga anak-anakku siswa siswi SMA Islam Hidayatullah kelas 10 sampai dengan kelas 12. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala kenikmatannya sehingga kita bisa bertatap muka dalam acara Semaha Bermuhasabah Tahun Baru Hijriah. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap kita sanjungkan ke baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Pada kesempatan yang baik ini, anak-anakku yang tersayang, anak-anakku yang Bu Eti banggakan, beberapa hari yang lalu kita mulai tahun baru Hijriah. Dengan tahun baru ini, di tahun baru ini semoga kalian, terutama siswa-siswi SMA Islam Hidayatullah, bisa mengambil makna atau memaknai tahun baru Hijriah ini. Semoga kalian semua bisa berintrospeksi diri, ya, untuk kemudian bisa melakukan perubahan yang semula yang di tahun kemarin kalian masih mungkin ada hal-hal yang kalian lakukan yang tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan agama, maka untuk tahun baru ini marilah kita sama-sama berubah, ya, berubah demi kebaikan, berubah ke arah kebaikan. Mari kita hiasi tahun baru ini dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang bermanfaat bagi kalian semuanya, bagi sekolah, bagi masa depan kalian yang kemarin kalian masih mungkin bermalas-malasan dalam kegiatan belajar mengajar. Mari mulai saat ini kalian rubah semuanya, ya. Kalian sudah harus punya visi ke depan, visi masa depan. Itu yang harus kalian pahami. Insya Allah nanti akan diuraikan lebih lanjut, lebih detail oleh Ustadz Aminuddin. Ya, semoga nanti kalian semuanya bisa mengambil hikmah dari tahun baru Hijriah ini. Begitu anak-anak, Bu Eti tidak panjang lebar memberi kata sambutan, kita nanti lebih ke inti acara ini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eti yang sudah berkenan memberikan sambutannya selaku Kepala SMA Islam Hidayatullah Semarang.
Bapak Ibu serta anak-anakku yang saya sayangi, seperti yang kita tahu bersama bahwa 4 hari yang lalu ya kita sudah memasuki tahun baru Islam atau orang sering bilang tahun baru Hijriah. Nah, sebagai muslim yang bijak, sudah sepantasnya lah kita jadikan momen awal tahun baru Hijriah ini sebagai sarana untuk berintrospeksi diri, untuk bermuhasabah, apa yang sudah kita lakukan pada 1 tahun kemarin. Sudah benarkah ibadah kita? Sudah ikhlaskah amal kita? Dan sudah bermanfaatkah hidup kita untuk orang lain? Ya. Jangan sampai kita menjadi muslim tapi muslim yang rugi, apalagi celaka ya. Siapa sih muslim yang rugi atau celaka itu? Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa seorang itu dikatakan rugi ketika tahun ini ya amalannya sama seperti dengan tahun kemarin. Ya, jadi sama saja itu dikatakan rugi. Apalagi lebih buruk ya. Jadi tahun ini amalnya lebih buruk dari tahun kemarin. Nah, unzubillah itu termasuk orang yang celaka. Maka jadilah orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung itu? Orang beruntung itu yang senantiasa selalu berusaha untuk menjadikan dirinya lebih baik daripada tahun kemarin. Yang selalu berusaha untuk berhijrah, ya, untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam segala hal. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita berhijrah? Nah, langsung saja untuk menjawab pertanyaan itu sesuai tema yang kita angkat pada Semaha Bermuhasabah di tahun baru Hijriah kali ini. Sudahkah kita berhijrah? Nanti akan dikupas tuntas oleh beliau, Ustadz Kiai Haji Aminuddin MSI. Beliau adalah manajer KLC, yaitu Qurani Learning Center di Lembaga Pendidikan Islam Hidayatullah. Beliau juga guru saya, orang tua saya, dan juga gurunya guru-guru di SMA Islam Hidayatullah. Berarti maha guru ya anak-anak. Gurunya guru-guru di Semaha. Ya. Baik, langsung saja saya sapa. Assalamualaikum Ustaz Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Gimana kabarnya Ustaz Amin? Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga Ustaz semua para asatidz yang ada di SMA Hidayatullah sehat-sehat semua, berikut dengan putra putrinya, orang tuanya sehat walafiat. Amin ya Allah. Kita tuh sudah lama Ustaz Amin rindu sekali mendengar tausiah atau apa ya siraman rohani dari Ustaz Amin. Ini tentunya anak-anak juga sudah menanti-nanti dari tadi Ustaz Amin. Insya Allah. Ya kalau gitu langsung saja Ustaz Amin, kami persilahkan, monggo. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul halim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi khassa bil khuluqil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ustadzah, kawan-kawan semua yang saya hormati, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, utamanya kepada Bunda Eti selaku Kepala Sekolah SMA Islam Hidayatullah, berikut kawan-kawan pimpinan, kawan-kawan seperjuangan, Bapak Ibu guru, para asatidz, wal asatidah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa anak-anakku semua, putra-putri, siswa-siswi SMA Islam Hidayatullah yang berbahagia. Tidak ada satu ungkapan yang patut kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala manakala kita ini diberikan nikmat yang agung, manakala kita diberikan anugerah yang banyak, kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak bersyukur kepada Allah
karena kita sampai saat ini alhamdulillahirobbilalamin ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur. Mudah-mudahan sehat kita sehat yang berkah, panjang umur kita panjang umur yang berkah, sehingga membawa kemaslahatan, kemanfaatan untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk lingkungan, lebih-lebih untuk keumatan. Sehingga harapan kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak sia-sia. Nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak selesai di saat kita mengucapkan dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin semata, tetapi memberikan dampak yang luas, memberikan dampak yang banyak untuk kemaslahatan, kemanfaatan kepada kita semua. Itulah yang disampaikan oleh Allah. Kuntum khaira ummah. Kalian semua adalah sebaik-baik umat. Karakter sebaik-baik umat tiada lain dirinya menjadi seorang hamba yang memberikan manfaat kepada sesama. Bunda Solehah, kawan-kawan semua, para asatidz wal asatidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat salam semoga Allah aturkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Banyak hal i'tibar yang dapat kita petik dari perjalanan manusia di bumi ini. Banyak ikbar yang dapat kita ambil pelajaran dari apa Allah berikan kepada kita semua. Memang Allah takdirkan manusia dicipta untuk membuat sejarah. Setiap diri manusia pasti ada pelajaran yang akan dibaca oleh sesama manusia. Demikian juga waktu yang kita lalui itu pasti akan menggoreskan ataupun kita batik dengan amal-amal yang orang lain itu pasti akan melihatnya, orang lain akan mengkomentarinya, dan orang lain akan memberikan apresiasi atau mencelanya. Oleh karena itu di kesempatan yang berbahagia ini, di masa transisi perpindahan tahun, terutama tahun Islam kita dari 1441 Hijriah ke 1442 Hijriah. Kita coba tengok sedikit tentang tahun 1441 Hijriah dan 1442 Hijriah. Kawan-kawan semua yang dirahmati Allah, anak-anakku semua, putra-putri SMA Islam Hidayatullah yang berbahagia, sedikit kita tengok sejarah tentang adanya tahun baru Hijriah. Ini diawali dari salah seorang gubernur dari masa Khalifah Umar bin Khattab, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari itu pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, ketika beliau menjabat kurang lebih 2,5 tahun, itu menyampaikan kepada Khalifah Umar bin Khattab, ya Khalifah, ini kami dapatkan surat banyak dari Khalifah. Menumpuk surat dari Khalifah ini. Mana surat yang baru, mana surat yang lama, mana perintah yang baru, mana perintah yang lama. Kami ini bingung. Terus bagaimana ini Khalifah? Padahal kita ini harus melaksanakan sebuah pekerjaan sesuai dengan timing, sesuai dengan waktu yang sudah kita persiapkan. Begitu. Subhanallah, ini sebuah otokritik di dalam sebuah manajemen. Akhirnya Khalifah Umar bin Khattab
menerima kritik itu, menerima saran itu, akhirnya apa? Khalifah Umar mengumpulkan para stafnya di istana, kemudian menyampaikan, wahai kawan-kawan, wahai para staf, ini ada permasalahan yang sangat urgen. Apa itu? Masalah penanggalan, masalah waktu. Kita kaum muslimin, kita semua belum punya standar. Barangkali dalam sebuah dialog, itu staf itu menanya, ya Khalifah, ada apa sebenarnya? Akhirnya Khalifah Umar bin Khattab menyampaikan, ini loh, ada salah satu gubernur kita, Abu Musa al-Asy'ari, menyampaikan bahwa banyak surat yang masuk dari kerajaan, dari kekhalifahan. Kemudian di sana menumpuk untuk membedakan mana surat yang lama, mana yang surat yang baru, mana perintah yang lama, mana perintah yang baru. Repot. Karena tidak ada tanggalnya, tidak ada tahunnya. Akhirnya Khalifah Umar beserta stafnya mendiskusikan, membicarakan, mencari standar yang layak dipakai untuk menentukan tanggal, bulan, dan waktu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta anak-anakku semua yang saya cintai. Kemudian berbagi masukan disampaikan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Ada yang menyampaikan, ya Khalifah, sebaiknya yang menjadi patokan, menjadi standar ini kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat lagi yang menyampaikan, ya Khalifah, bagaimana kalau kita gunakan standar wafatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada yang mengusulkan, ya Khalifah, sebaiknya pakai Al-Quran diturunkan. Mereka itu semua menyampaikan ada argumentasinya, termasuk yang disampaikan oleh Utsman dan Sayyidina Ali menyampaikan kepada Khalifah Umar, ya Khalifah, sebaiknya kita pakai standar yaitu hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Akhirnya apa? Khalifah Umar bin Khattab menggali, kemudian mencari mana yang paling tepat di antara usulan-usulan itu. Kemudian dicoba dicari dari sisi-sisi sosiologisnya, filosofisnya, akhirnya masing-masing itu ketemu. Kalau dari tahun kelahiran Nabi, maka itu masih banyak pertentangan. Sebenarnya Rasulullah itu tanggal berapa, tahun berapa? Masih banyak pertentangan. Kemudian kalau kita gunakan wafatnya Rasulullah Muhammad SAW, maka itu adalah ma'amulah hazan, tahun kesedihan. Kenapa tahun kesedihan kita jadikan tonggak, jadikan standar? Akhirnya juga kalau turunnya Al-Quran itu pun banyak interpretasi yang berbeda-beda. Akhirnya disepakatilah Bunda Salihah, para ustadz wal asatidah, kawan-kawan semua, dan anak-anakku semua, putra-putri SMA Islam itu yang diterima usulan itu adalah usulannya Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, yaitu menggunakan hijrahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Ada apa? Kok yang dipakai itu? Itu adalah awal kemenangan daripada Islam. Itulah adalah sisi-sisi nilai-nilai perjuangan Islam untuk mengembangkan dakwah Islam yang real pasca Rasulullah SAW hijrah dari Mekah dan Madinah, dari Mekah ke Madinah. Demikian sedikit terkait dengan sejarah. Akhirnya yang dipakai
adalah tahun hijrahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Selanjutnya ada apa dan apa nilai yang harus kita gali, apa yang kita petik dari pelajaran itu semua. Kawan-kawan semua yang dirahmati Allah, putra-putriku, anak-anakku semua, siswa-siswi SMA Islam Hidayatullah yang berbahagia, bahwasanya hijrah secara bahasa itu berpindah. Apapun, siapapun, kalau ada satu atau dari tempat satu ke tempat lain itu hijrah. Dari perpindahan satu benda dari satu tempat ke tempat lain itu namanya juga hijrah. Dari duduk kemudian jadi itu hijrah. Itu bermakna bahasa. Tapi hijrah yang bagaimana kita ini? Sebenarnya adalah hijrah dari yang jelek menuju baik, dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Jadi ada improvement, ada perkembangan yang positif dalam diri kita. Oleh karena itu, hijrah yang kita bangun dalam saat ini, nilai-nilai hijrah yang kita dapat ambil adalah hijrah yang memberikan makna lebih luas, yaitu mengembangkan potensi diri, kualitas diri dari yang kurang menjadi yang lebih baik, yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu kita tengok ya. Kita tengok di surat Al-Hasyr ayat 18, Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan evaluasilah, muhasabahlah, koreksilah dirimu apa-apa yang telah kau lakukan untuk menyongsong masa depan. Kemudian ayat itu indahnya adalah diawali dari iman dan takwa, ditutup dengan ending ittaqullah wattaqullah. Subhanallah, ayat ini memberikan pesan dan kesan kepada kita agar kita ini lahir baik, kemudian nanti kembali kepada Allah dalam kondisi baik. Kita lahir dalam keadaan iman dan takwa, kita kembali kepada Allah dalam keadaan iman dan takwa. Nah, barometer atau alat ukur kebaikan seseorang memang Allah sampaikan inna akramakum indallahi atqakum. Alat ukur yang pasti, alat ukur yang jelas kemuliaan seseorang adalah manakala orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayat ini di breakdown ya. Dikupas apa sih takwa di situ? Imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Manakala orang itu mampu melaksanakan perintah Allah dengan baik dan menjauhi larangan Allah dengan baik, maka orang itu termasuk orang yang bertakwa. Kemudian takwa itu yang menjadi asbab orang itu masuk surga atau tidaknya, itu adalah orang takwa. Kenapa? Karena takwa itu menunjukkan bahwa orang itu berkualitas. Orang itu memiliki prestasi. Orang itu memiliki kelebihan, keistimewaan. Sehingga layak untuk mendapatkan apresiasi dari Allah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita gambarkan sajalah. Kita gambarkan sebuah pendidikan.
kapan mahasiswa itu mendapatkan sebuah apresiasi dari sekolah, manakala siswa itu memiliki prestasi. Orang itu mendapatkan katakanlah beasiswa karena dia itu berprestasi. Demikian juga orang itu bisa masuk ke perguruan tinggi tanpa tes karena memang dia itu berprestasi di nilai akademiknya. Maka dia layak untuk mendapatkan apresiasi masuk ke perguruan tinggi tanpa tes dan seterusnya dan seterusnya. Maka Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau ini adalah menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus beliau ini adalah sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini kok lebih baik daripada hari kemarin, maka orang itu termasuk orang yang beruntung. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Lutfiyah. Kemudian Sayyidina Ali menyatakan lagi, wa man kana yaumuhu mithlu min amsihi fahuwa mal'un. Fahuwa maghbunun. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, itu termasuk orang yang merugi. Lah, apalagi wa man kana yaumuhu syarran min amsi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka orang itu termasuk orang yang terlaknat, ataupun bahasa kita adalah cilaka mencerit. Siapapun orang tidak ingin terpuruk dalam sebuah kehidupannya. Siapapun orang kepingin hidupnya sukses. Oleh karena itu, kawan-kawan semua yang dicintai oleh Allah, Bapak Ibu, anak-anakku semua yang berbahagia, ada pelajaran-pelajaran yang dapat kita petik selama tahun ini. Sadar atau tidak sadar, kita telah menggoreskan, kita telah menuliskan jalan cerita kita selama 1 tahun. Kapan menulisnya? Setiap diri orang, setiap diri manusia tidak tahu kapan dia berbuat baik, kapan dia berbuat jelek. Artinya apa? Goresan-goresan itu dituangkan, dituliskan sesuai dengan kondisi orang tersebut. Oleh karena itu, di dalam akhir tahun, perpindahan tahun itu ada yang namanya sebuah murojaah. Kalau saya katakan murojaah. Apa yang di murojaah? Amal-amal kita. Kalau dalam bahasa Jawa, dideres. Dideres. Jadi ketika kita membaca Quran itu, lembaran-lembaran itu dibuka. Itu namanya deres. Nah, yang kita deres apa? Yang kita murojaah apa? Amal-amal kita setahun ini. Coba kalau Bunda Solehah, Bapak Ibu, para asdul asatidah yang berbahagia, 1 tahun yang lalu, kita kalau masih bisa flashback ke belakang, apa yang kita telah perbuat? Maksiat. Apalagi tercatat ya, tercatat saya itu dulu begini, saya itu begini, oh saya ini begini, oh saya telah berbuat ini, saya beramal ini. Oh subhanallah. Itu yang namanya murojaah diri sendiri. Deres diri sendiri. Ya. Jadi kaum muslimin ketika datang tahun baru, dia tidak dengan cara pesta pora, kembang api, enggak. Maka sebenarnya itu bukan peringatan. Bukan peringatan seperti peringatan tahun baru. Bukan peringatan. Sebenarnya itu merupakan sebuah murojaah, muhasabah, evaluasi diri. Maka di situ nilainya sebenarnya ada nilai-nilai ibadah, ada nilai-nilai otokritik terhadap diri sendiri di situ. Bagaimana nilai ibadah? Kita diajarkan
Di akhir tahun, ba'da asar kita diajarkan untuk melaksanakan atau membaca doa akhir tahun. Kemudian masuk malam 1 setelah sholat maghrib, di malam itu kita diajarkan untuk membaca doa awal tahun. Itu sebuah nilai, bukan asal memperingati. Enggak. Di situ sebuah permohonan yang pertama kali kita sampaikan kepada Allah adalah awal tahun kita memohon kepada Allah untuk kebaikan-kebaikannya. Akhir tahun, tutup tahun, kita juga memohon kepada Allah atas dosa-dosa kita. Nah, kemudian di dalam bulan-bulan ini, di bulan-bulan awal-awal bulan Muharram, kita banyak amal-amal yang diajarkan oleh guru-guru kita. Apa itu? Mulai sunnah Rasulullah Muhammad SAW, kita diajarkan tanggal 10 Muharram disunahkan untuk melaksanakan puasa sunnah, yaitu puasa sunnah Asyura atau puasa Asyura. Kemudian disunahkan agar untuk menyelisih daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani, ditambahkanlah hari awal berikutnya, yaitu tanggal 9 yang itu namanya puasa Tasu'a. Atau ada yang menambahkan tanggal 11-nya untuk menyelisih daripada mereka orang-orang Yahudi yang memperingati, yaitu Syuro itu. Nah, kawan-kawan semua, Bapak Ibu, anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, perpindahan tahun ini sekali lagi adalah dalam rangka otokritik, muhasabah, murojaah, deres, ngaji apa yang telah kita perbuat selama ini. Coba kita lihat perbuatan-perbuatan, amal-amal yang kita barangkali sudah kita resum dalam sebuah catatan yaumiyah, catatan hari dari Bapak Ibu semua. Ya. Oleh karena itu, tidak ada kata lain di tahun baru Hijrah ini kita harus lebih baik, kita harus meningkatkan prestasi, baik itu prestasi ibadah, baik itu prestasi belajar buat siswa, baik prestasi cara penyampaian ilmu kepada putra-putri kita untuk Bapak Ibu guru, sehingga ilmu-ilmu ini memberikan ilmu yang manfaat dan barokah. Kawan-kawan semua, Bapak Ibu, serta putra-putriku yang saya cintai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jangan stagnan. Ya. Kita harus memiliki impian besar. Impian besar kita ini adalah kemajuan. Sesuai dengan tema di HUT ini juga Indonesia maju. Maju yang di mana? Maju kita dalam belajar, maju kita dalam bekerja, maju kita dalam mencari ilmu dan seterusnya. Ibadah kita terutama. Jangan sampai kita lebih jelek daripada kemarin. Kawan-kawan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu setiap detik waktu yang kita miliki sangat bermakna. Setiap waktu yang Allah berikan kepada kita sangat berarti. Al-waktu kasaif. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau kita sudah mengayunkan pedang itu, sudah tidak bisa kita tarik kembali. Artinya apa? Tidak ada kecewa ketemu di muka, kecewa pasti di belakang. Ra ono gelo ketemu ning ngarep tapi gelo mesti ning mburi. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak-anakku semua yang saya cintai, ayo semangat belajarnya walaupun dalam kondisi masa pandemi ini untuk senantiasa fokus dalam belajar, karena sumber ilmu satu dari guru, yang kedua dari membaca, yang ketiga dari pengalaman, yang keempat dari sharing dengan teman-teman. Itu adalah sumber ilmu, karena sumber ilmu itu kita akan menjadi lebih mendapatkan ilmu itu lebih banyak, dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang mulia karena ilmu. Kita akan diangkat derajatnya oleh Allah karena ilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma
darajat. Baik, kawan-kawan semua, Bapak Ibu, anak-anakku, dan akhirnya kita bermunajat kepada Allah, bermohon kepada Allah. Semoga diri kita ini menjadi orang-orang yang senang untuk berbuat baik, senantiasa untuk menuju kebaikan-kebaikan yang selama ini kita barangkali lupa untuk merubah diri menjadi orang-orang yang terbaik. Saya kira itu kawan-kawan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita ayo mencoba untuk menengok diri sendiri dan memohon kepada Allah agar Allah takdirkan diri kita tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Ibadah kita hari ini, tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Kerja kita tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Akhirnya juga kita menjadi generasi gold, generasi emas yang sangat-sangat didambakan oleh umat, didambakan oleh sesama manusia. Dan akhirnya endingnya adalah menjadi kuntum khairu ummah. Kalian adalah menjadi umat yang terbaik. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi sampaikan terima kasih. Selamat untuk anak-anakku semua, siswa-siswi SMA Hidayatullah. Selamat kepada para bunda, ayahanda, para asatid wal asatidah SMA Islam Hidayatullah dalam berjuang, dalam menyampaikan ilmu-ilmunya kepada anak-anaknya. Mudah-mudahan ilmu-ilmu itu menjadi ilmu-ilmu yang manfaat, ilmu-ilmu yang barokah. Sementara itu yang dapat saya sampaikan, dan akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, Allahumma qulna wal muslimin minasyaqawati ila sa'adah wa minan nari ila jannah wa minal adabi ila rahmah wa minad dunubi ila al-maghfirah wa minal isaati ila al-isan wa minal khawfi ila al-aman wa minal faqri ila al-ghina wa minad dulli ila al-izz wa minal ihanati ila al-karamah wa minad diki ila as-sa'ah wa minal syari ila al-khair wa minal asri ila al-yusr wa minal idbari ila al-iqbal wa minal sukhti ila al-ridha wa minal saqami ila as-sihah wa minal ghaflati ila al-ibadah wa minal bid'ati ila sunnah. Allahumma ya Rabbi zidna ilman nafi'ah. Rabbana zidna ilman nafi'ah mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Allahumma tawwil umurana umran azizan. Allahumma tawwil umurana umran mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'anna al-wala wal waba wal fahsya'i wal munkar wat ta'un ma la yakshifu. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallah khair Ustadz Amin atas tausiah dan muhasabahnya. Banyak hal yang bisa kita ambil dari yang disampaikan Ustadz Amin tadi. Di antaranya adalah mengapa penanggalan tahun baru Hijriah dimulai dari hijrahnya Rasulullah. Kemudian bagaimana memaknai perpindahan tahun baru Hijriah ini dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan muhasabah diri ya, berusaha untuk merubah diri, untuk pindah, untuk menjadi yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan anak-anakku yang kemarin sholatnya masih belum tertib, masih suka ditunda-tunda, tahun ini kita komitmen untuk melaksanakan sholat tepat waktu. Yang kemarin sholatnya masih bolong-bolong, tahun ini kita bismillah,
berhijrah ya. Semoga sholat kita sudah tidak bolong lagi. Yang kemarin masih terasa berat melaksanakan sholat tahajud maupun duha, yuk kita berkomitmen pada tahun ini kita bisa berhijrah, kita bisa merubah diri kita untuk menjadi lebih baik lagi, baik dalam hal ibadah, baik dalam hal berperilaku, bertutur kata. Intinya kita komitmen untuk menjadikan diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Syukur-syukur keberadaan kita bisa memberi manfaat untuk yang lain. Saya kira itu muhasabah pada kesempatan kali ini. Dan anak-anakku yang saya sayangi, sebelum acara kita akhiri, momen ini akan dimanfaatkan oleh sekolah untuk menyampaikan pengumuman, yaitu pengumuman siswa berprestasi di bidang akademik, utamanya ini untuk kelas 11 dan kelas 12. Oleh karena itu, langsung saja kami mohon kepada Bapak Taufik Nur Hidayat selaku Pakar Kurikulum untuk berkenan menyampaikan pengumuman tersebut. Kami persilakan Pak Taufik. Baik, terima kasih Bu Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian dan Bapak Ibu guru yang kami hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan peringkat paralel kelas yang telah kita lalui ya di semester genap pada tahun pelajaran 2019-2020. Jadi ini peringkat ini adalah yang dulu kelas 10, berarti sekarang di kelas 11 ya. Baik, langsung saja untuk memanfaatkan waktu, saya akan sampaikan peringkat paralel ya di kelas MIPA, di kelas 10 MIPA. Peringkat 3 yaitu dengan nilai 3046 dari kelas 10 MIPA 1, yaitu Mas Faisal Akbar Satriawan. Kemudian peringkat 2 dengan total nilai rapor 3066 dari kelas 10 MIPA 1 Mas Kevin Awandi Bakhtiar. Dan peringkat paralel 1 di kelas 10 MIPA dengan jumlah nilai 3094 dari kelas 10 MIPA 1 Mas Muhammad Fakhri atau Rahman. Ini kelas 10 MIPA, semua dipegang di kelas 10 MIPA 1. Berikutnya, kelas peringkat paralel kelas 10 IPS. Peringkat 3 dengan jumlah nilai 3068 dari kelas 10 IPS 2 atas nama Kanaya Safina Muharram. Peringkat 2 dengan total nilai 3076 dari kelas 10 IPS 2 atas nama Aira Safa Maryama Halila. Dan peringkat 1 dengan jumlah nilai 3111 dari kelas 10 IPS 2 atas nama Sabrina Rifdah Ghaisani. Di kelas IPS ternyata 10 IPS 2 semua yang mendapatkan peringkat ini. Kemudian kelas 11. Kelas 11 MIPA. Peringkat 3 paralel dengan total nilai 2712 dari kelas 11 MIPA 2 atas nama Aska Dewi Salsabila. Peringkat 2 dengan total nilai 2720 dari kelas 11 MIPA 1 atas nama Bredia Gifarelham. Peringkat 1 jumlah nilai 2734 dari kelas 11 MIPA 1 atas nama Abdul Hakim. Peringkat paralel kelas 11 IPS.
peringkat 3 dengan total nilai 2.684 dari kelas 11 IPS 2 atas nama Ines Danika Az-Zahra. Peringkat 2 dengan total nilai 2.688 dari kelas 11 IPS 2 atas nama Zulfatul Jannah. Peringkat 1 dengan total nilai 2.696 dari kelas 11 IPS 1 atas nama Widya Permana. Nah, anak-anakku sekalian, ini sudah saya sampaikan untuk peringkat paralel dari kelas 10 MIPA, 10 IPS, 11 MIPA, 11 IPS, tahun pelajaran 2019-2020. Baik, ya demikian informasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik yang sudah menyampaikan berita gembira tadi ya, pengumuman siswa berprestasi akademik yaitu juara-juara paralel. Selamat untuk anak-anak yang sudah berhasil meraih ranking paralel 3 besar, dan jangan kecil hati untuk yang lain, masih ada kesempatan ya. Karena di Semaha ini memberikan beasiswa atau SPP gratis selama 1 semester kepada siswa-siswi yang berhasil meraih ranking 1 paralel. Karena itu ini sebagai motivasi juga untuk adik-adik, untuk anak-anak kelas 10 ya. Ya, ini tadi Rifki sudah menganggukkan kepala. Semangat untuk belajar biar nanti kalian bisa meraih ranking 1 paralel sehingga bisa free SPP selama 1 semester. Kalau bisa dipertahankan terus prestasi itu sampai kelas 12, maka selamanya di SMA Islam Hidayatullah gratis SPP ya. Jadi berusaha saja ranking 1 terus sampai lulus ya. Oke. Sekali lagi selamat, dan sebelum saya akhiri, saya atas nama sekolah mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1442. Semoga tahun ini kita lebih baik daripada tahun kemarin, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kiranya itu acara Semaha bermuhasabah di tahun baru Hijriah pada tahun ini, insya Allah tahun yang akan datang kita akan ada kegiatan-kegiatan yang lebih menarik lagi untuk bisa membuat kita selalu menjadi lebih baik. Mari anak-anak, sebelum saya tutup, kita akhiri dulu acara pada pagi hari ini dengan membaca doa penutup majelis yang diawali dengan bacaan hamdalah. Berdoa mulai alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, masih ada waktu 5 menit untuk kalian istirahat, dan nanti silahkan gabung lagi untuk kegiatan pembelajaran berikutnya pada pukul 8.15. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.